Halo, kami mahasiswa pendidikan matematika dari Universitas Nusa Cendana. Kali ini kami dari kelompok 9 dalam perkuliahan Strategi Belajar Mengajar Matematika akan mempresentasikan tentang model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation yang akan dibawakan oleh Diesnilia Belawaja Lagu, Ivona Lydia Mendes, saya sendiri Orian Cemalo, dan Wulia Winnie Iba. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama pengenalan, yang kedua karakteristik, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat fase-fase, yang kelima kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir penerapan. Yang pertama pengenalan. Apa itu model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation? Menurut Sharon dan Yasmin, suatu perencanaan serta pengorganisasian kelas secara umum di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil menggunakan inquiry kooperatif, diskusi kelompok, dan perencanaan kooperatif dan proyek. Menurut Hamdani, metode investigasi kelompok sering dipandang sebagai metode yang paling kompleks dan paling sulit dilaksanakan dalam pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman, secara umum, perencanaan pengorganisasian kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation adalah pembagian siswa dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 2-6 orang secara heterogen. Kemudian, masing-masing kelompok membahas topik berbeda yang menjadi tanggung jawab masing-masing dan mempresentasikan laporan kelompok untuk berbagi dan saling tukar informasi temuan mereka. Pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Jika dilihat dari setiap katanya, grup berarti kelompok atau golongan, sedangkan investigation berarti penyelidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation berarti model pembelajaran kooperatif dengan cara penyelidikan yang dilakukan oleh kelompok. Pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dikembangkan oleh Shlomo Sharon dan Yair Sharon di Universitas Tel Aviv, Israel. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diesnilia Belawaja Lagu dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana karakteristik pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Karakteristik yang pertama memiliki tujuan kognitif untuk menginformasikan akademik tinggi dan keterampilan inquiry. Yang kedua, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota 4 atau 5 siswa yang heterogen dan dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan keakraban persahabatan atau minat yang sama dalam topik tertentu. Yang ketiga, siswa terlibat langsung sejak perencanaan pembelajaran hingga pembelajaran berakhir. Yang keempat, diutamakan keterlibatan pertukaran pemikiran para siswa. Yang kelima, adanya sifat demokratif dalam kooperatif. Dan yang terakhir, guru dan murid memiliki status yang sama dalam mengatasi masalah dengan peranan yang berbeda. Langkah-langkah pembelajaran, model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Yang pertama menurut Slavin, model pembelajaran ini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, tahap pengelompokan. Tahap pengelompokan yaitu tahap mengidentifikasi topik dan mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok investigasi. Yang kedua, tahap perencanaan, yaitu tahap pelaksanaan tugas-tugas pembelajaran. Pada tahap ini, seluruh siswa bersama-sama merencanakan tentang materi yang akan mereka kerjakan, cara mereka belajar, cara pembagian tugas dalam kelompok, dan tujuan mereka menyelidiki
dan membuat kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diselidiki. Tahap yang keempat adalah tahap pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu tahap persiapan laporan. Yang kelima, tahap mempresentasikan, yaitu tahap penyajian laporan akhir. Kegiatan presentasi pada proses pembelajaran memancing siswa untuk mengembangkan sikap terbuka terhadap pendapat orang lain dan menyampaikan pendapat sendiri. Selain itu, karena informasi yang diperoleh dalam penyelidikan dipresentasikan kepada siswa lain, siswa menjadi lebih tergugah untuk tekun dalam melaksanakan kegiatan belajar dengan tujuan apa yang disampaikan kepada siswa lain terhindar dari kesalahan yang berarti. Maka mereka akan tertantang untuk mencari jawaban dari keingintahuan mereka sejujur mungkin, karena dalam presentasi siswa lain akan menyanggah jika apa yang diutarakan tidak sesuai dengan kebenaran. Dan yang keenam, pengevaluasian. Pengevaluasian yaitu penilaian proses kerja dan hasil proyek siswa. Yang berikut menurut Ruswan. Ruswan menguraikan 6 langkah implementasi model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Yang pertama, mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Para siswa menelaah sumber-sumber informasi, memilih topik, dan mengkategorikan saran-saran. Para siswa akan bergabung ke dalam kelompok belajar dengan pilihan topik yang sama. Komposisi kelompok didasarkan atas ketertarikan topik yang sama dan heterogen. Guru membantu atau memfasilitasi dalam memperoleh informasi. Yang kedua, merencanakan tugas-tugas belajar. Direncanakan secara bersama-sama oleh para siswa dalam kelompoknya masing-masing, yang meliputi apa yang kita selidiki, bagaimana kita melakukannya, siapa sebagai apa atau pembagian kerja, dan untuk tujuan apa topik ini diinvestigasi. Yang ketiga, melakukan investigasi. Siswa mencari informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Setiap anggota kelompok harus berkontribusi dalam usaha kelompok. Para siswa bertukar pikiran, mendiskusikan, mengklarifikasi, dan mensintesis ide-ide. Yang keempat, penyiapan laporan akhir. Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial proyeknya. Yang kelima, mempresentasikan laporan akhir. Presentasi dibuat untuk ke seluruh kelas dalam berbagai macam bentuk. Bagian-bagian presentasi harus secara aktif dapat melibatkan pendengar atau kelompok lainnya. Dan yang terakhir, evaluasi. Para siswa berbagi mengenai balikan terhadap topik yang dikerjakan, kerja yang telah dilakukan, dan pengalaman-pengalaman efektifnya. Guru dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran. Asesmen diarahkan untuk mengevaluasi pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis. Fase-fase yang ada dalam model pembelajaran group investigation. Fase yang pertama ada fase membaca, menerjemahkan, dan memahami masalah. Pada fase ini, siswa harus memahami permasalahannya dengan jelas. Apabila dipandang perlu membuat perencanaan apa yang harus dikerjakan, mengartikan persoalan menurut bahasa mereka sendiri dengan jalan berdiskusi dalam kelompoknya, yang kemudian didiskusikan dengan kelompok lain. Jadi, pada fase ini, siswa memperlihatkan kecakapan bagaimana ia memulai pemecahan suatu masalah. Dengan yang pertama,
menginterpretasikan soal berdasarkan pengertiannya, dan yang kedua membuat suatu kesimpulan tentang apa yang harus dikerjakannya. Yang kedua, fase pemecahan masalah. Pada fase ini, mungkin siswa menjadi bingung apa yang harus dikerjakan pertama kali, maka peran guru sangat diperlukan. Misalnya, guru memberikan saran agar siswa membuat gambar, mengamati pola, atau membuat catatan-catatan penting. Nah, pada fase ini, siswa diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendiskusikan dan memilih cara atau strategi untuk menangani permasalahan. Yang kedua, memilih dengan tepat materi yang diperlukan. Yang ketiga, menggunakan berbagai macam strategi yang mungkin. Dan yang terakhir, mencoba ide-ide yang mereka dapatkan pada fase. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Yang pertama, kelebihan. Apa saja kelebihannya? 1. Motivasi belajar siswa lebih besar karena rasa tanggung jawab bersama. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 3. Dalam kelompok, lebih banyak orang yang memikirkan kendala yang dihadapi. 4. Kelompok lebih mudah melihat kekurangan-kekurangan untuk segera diperbaiki. 5. Mengembangkan bakat kepemimpinan yang baik kepada siswa. 6. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan kelebihan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih intensif mengadakan penyelidikan mengenai suatu topik. Halo teman-teman, saya Ivonaldia Mendes dari kelompok 9 akan melanjutkan materi tentang kekurangan model pembelajaran group investigation. Kekurangan ini dipaparkan oleh Sumarni. Kekurangan yang pertama yaitu group investigation tidak ditunjang oleh adanya hasil penelitian yang khusus. Tidak ditunjang ini berarti belum ada tumpuan dari hasil penelitian yang khusus tentang metode pembelajaran group investigation. Kekurangan yang kedua yaitu keberhasilan model group investigation bergantung pada kemampuan siswa memimpin kelompok atau bekerja mandiri. Artinya, dalam model pembelajaran ini sangat penting bagi siswa untuk mengarahkan dan mengatur anggota kelompoknya untuk bagaimana membahas topik agar dapat dipahami bersama. Namun, menjadi kekurangan jika langkah yang dipilih dalam penyelesaiannya itu salah. Kekurangan yang ketiga yaitu proyek-proyek kelompok saling melibatkan siswa-siswa yang mampu. Ini menjadi kekurangan karena bisa saja siswa-siswa ini terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan anggota kelompok yang lain. Mereka juga akan lebih terlihat mengambil alih, dan siswa-siswa yang lain merasa lebih rendah diri. Kekurangan yang keempat yaitu terkadang banyak waktu terbuang. Kekurangan ini disebabkan bila guru tidak mengelompokkan siswa secara merata, sehingga siswa yang kurang mampu akan lebih lama berproses untuk menyelesaikan tugas dari topik tersebut. Kekurangan yang kelima yaitu group investigation terkadang memerlukan pengaturan situasi dan kondisi yang berbeda, jenis materi yang berbeda, dan gaya mengajar yang berbeda pula. Jadi, tidak semua materi, gaya mengajar, dan pengaturan situasi dapat dijalankan dalam metode pembelajaran ini. Jadi, sangat penting bagi guru untuk memperhatikan dalam penerapan model pembelajaran ini. Kekurangan yang terakhir yaitu
keadaan kelas tidak selalu memberikan lingkungan fisik yang baik bagi kelompok. Ini berarti lingkungan kelas berpengaruh dalam pembelajaran. Ini menjadi kekurangan bila lingkungan sekitar siswa membawa pengaruh yang buruk, sehingga siswa menjadi tidak tekun dalam belajar. Kita akan lanjut dengan penerapan model pembelajaran group investigation dalam pembelajaran matematika, dan kelompok kami memberikan contoh pada materi himpunan. Secara umum, langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran group investigation ada 7, yaitu yang pertama tahap pengelompokan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pemilihan topik, kemudian tahap perencanaan, lalu tahap investigasi, lalu tahap pengorganisasian, kemudian tahap presentasi, dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas langkah per langkah dari tahap-tahap ini. Kita mulai dengan tahap pengelompokan. Ilustrasi gambar berikut menunjukkan kegiatan belajar dalam kelompok. Untuk menentukan kelompok diperlukan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama dilakukan dengan membagi kelas menjadi 5 sampai dengan 7 kelompok. Kemudian dalam satu kelompok terdiri dari 5 sampai dengan 6 anggota kelompok. Kemudian pembentukan kelompok ini harus dilakukan secara heterogen agar terbentuk kelompok yang seimbang dan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Heterogen yang dimaksud dalam pembentukan kelompok yaitu komposisi anggotanya harus beraneka ragam, baik secara akademis maupun kategori tertentu. Sebagai contoh, dalam satu kelompok tidak hanya ada siswa yang mampu secara akademis, tetapi ada juga yang masih kurang secara akademis. Dengan metode ini membuat siswa saling bekerja sama, membantu dan saling menghargai. Selanjutnya kita akan masuk dalam tahap pemilihan topik. Dalam tahap ini, siswa akan memilih subtopik dari suatu materi tertentu yang biasanya sudah ditetapkan oleh guru. Sebagai contoh dalam pembelajaran matematika yaitu materi himpunan, guru akan menyediakan materi himpunan dengan subbab materinya yaitu contoh dan bukan contoh himpunan, notasi himpunan, operasi himpunan, dan jenis himpunan. Kemudian setiap kelompok akan berdiskusi untuk memilih topik dari submateri tersebut yang akan mereka ambil. Kemudian perwakilan dari setiap kelompok melaporkan kembali kepada guru topik apa yang akan mereka ambil. Kemudian guru akan mencatat dan memastikan bahwa setiap kelompok mendapatkan topik yang berbeda. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, guru akan membimbing siswa untuk bersama-sama merencanakan prosedur pembelajaran dan tugas dalam penyelesaian masalah tentang submateri yang telah dipilih. Sebagai contoh dalam pembelajaran matematika, yaitu materi himpunan, langkah pertama yaitu guru akan membimbing mereka untuk merencanakan kegiatan yang akan mereka lakukan sesuai dengan submateri yang telah mereka pilih dari materi himpunan tersebut. Kemudian langkah kedua yaitu setiap kelompok akan membagi tugas kepada anggota-anggotanya sehingga setiap anggota kelompok mendapatkan tugas secara adil. Terus yang ketiga, guru akan mengarahkan langkah-langkah yang harus mereka lalui agar mendapat penyelesaian permasalahan terkait dengan himpunan. Dari contoh ini
dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan memiliki peran yang penting untuk penyelesaian masalah dalam subtopik lewat prosedur-prosedur. Baik, perkenalkan, saya Wiliawini Iba akan melanjutkan presentasi mengenai tahap-tahap dalam group investigation. Tahap selanjutnya setelah tahap perencanaan adalah tahap investigasi. Jadi ini merupakan poin paling penting dari tipe pembelajaran model group investigation ini, karena dalam tahap ini dituntut kemampuan siswa untuk melakukan penyelidikan terhadap topik yang mereka ambil. Jadi dalam tahap ini dibagi menjadi beberapa langkah, di mana pada awalnya guru akan menyiapkan tempat untuk siswa melakukan investigasi. Jadi bisa berupa taman sekolah maupun ruang kelas atau di sekitaran sekolah. Nah, langkah selanjutnya adalah guru menyiapkan benda-benda yang mendukung siswa untuk mengelompokkan benda tersebut ke dalam suatu topik tersebut. Nah, dalam hal ini adalah himpunan maupun bukan himpunan. Jadi di sini juga guru akan menyediakan petunjuk pemecahan permasalahan tersebut. Nah, setelah disediakan benda-benda tersebut di tempat yang ditentukan, setelah itu setiap kelompok melakukan penyelidikan di taman sekolah maupun di tempat yang tadi telah ditentukan sesuai dengan topik yang mereka ambil. Nah, dalam proses penyelidikan inilah yang menjadi poin utamanya, karena di sini kejelian para siswa sangat dibutuhkan untuk menentukan mana yang merupakan himpunan dan mana yang merupakan contoh bukan himpunan. Selanjutnya, setiap individu mengumpulkan bukti-bukti hasil penyelidikan mereka, kemudian dilakukan diskusi bersama kelompok mereka. Jadi di situ mereka menentukan apakah ini merupakan contoh dari sebuah himpunan atau bukan. Peran guru di dalam tahap ini adalah membimbing siswa jika mengalami kendala atau kesulitan tertentu. Nah, dalam tahap investigasi ini siswa memang dituntut untuk lebih jeli, namun tidak lepas daripada itu siswa juga pasti mampu untuk melakukannya dengan baik jika guru membimbing siswa juga dengan baik. Tahap investigasi telah berakhir, kita masuk ke dalam tahap pengorganisasian. Nah, tahap ini merupakan tahap pengelompokan, yaitu siswa telah melakukan investigasi, maka dalam tahap ini siswa melakukan pengelompokan yang didiskusikan bersama kelompoknya untuk dijadikan sebuah laporan. Jadi contohnya seperti benda-benda yang termasuk himpunan atau bukan himpunan, mereka harus menyusun bukti-bukti tersebut sehingga bisa menyusunnya dalam sebuah laporan yang nanti akhirnya akan dipresentasikan. Nah, setelah mereka mengumpulkan bukti-bukti ini, mereka harus mempresentasikannya secara bergiliran. Jadi di sini juga guru cuma hanya membimbing siswa apabila siswa mengalami kesulitan. Tahap selanjutnya adalah tahap presentasi. Dalam tahap ini, siswa setelah melakukan pengorganisasian tadi, siswa melakukan presentasi, di mana presentasi ini dilakukan secara berkelompok. Dan setelah itu, teman-teman yang mendengar presentasi mereka ini juga bisa menanggapi presentasi tersebut, entah itu berupa pertanyaan, entah itu berupa kritik, entah itu berupa saran. Jadi di sini presentasinya dilakukan secara interaktif dua arah. Nah, kelompok yang mempresentasikan ini dapat menunjukkan bukti investigasi untuk menguatkan presentasi mereka berupa benda yang disediakan oleh guru. Jadi mereka bisa menunjukkan bukti-bukti kenapa ini disebut bukan himpunan dan kenapa ini
disebut himpunan dengan menunjukkan benda-benda tersebut. Nah, di sini guru berperan sebagai moderator. Jadi, guru hanya membimbing presentasi ini agar berjalan sesuai dengan arahan dari guru tersebut. Tahap selanjutnya atau tahap terakhir dari grup investigation ini adalah tahap evaluasi, di mana tahap ini merupakan tahap akhir untuk siswa mengevaluasi diri sendiri, dan guru juga membantu menyampaikan kesimpulan untuk siswa-siswanya, di mana di sini guru berperan untuk menguatkan materi tentang himpunan yang telah mereka sajikan dan membenarkan bila masih terdapat kesalahan. Di sini setiap kelompok wajib mencatat setiap kesimpulan yang diberikan oleh guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika